Hap, nyum 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 nyum. Rasi resori. Dua. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan juga bersejarah, yaitu Reformasi 1998. Ini adalah momen besar yang muncul di Indonesia dan membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan kita. Bersama aku, Anastasia, sudah hadir bersama teman aku yaitu Agung. Terima kasih sudah mengundang saya. Topik kali ini cukup membuat kita bernostalgia karena topik ini belajar bahwa kita harus menghargai suara rakyat Indonesia. Reformasi tahun 1998 bukan hanya perubahan presiden, tapi juga untuk menjadi simbol perjuangan rakyat untuk memperjuangkan keadilan. Oke, kita mulai dulu ya dari awal. Reformasi 1998 ini tidak terjadi begitu saja. Untuk aku bisa jelaskan mengapa gerakan ini bisa muncul. Tentu, jadi sebelum reformasi, kita dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun dalam rezim yang biasa kita kenal sebagai Orde Baru. Dalamnya memang sangat stabil, namun terjadi kekacauan di mana-mana seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebebasan hak berpendapat, serta pelanggaran hak di mana-mana. Tambah lagi dengan sistem yang sangat sentralistik di mana rakyat aktif tidak diberikan ruang untuk memberikan aspirasi, serta bahkan media pun tidak boleh memberikan liputan yang secara berlebihan. Nah, siapa yang paling mempengaruhi waktu itu? Aku tahu. Salah satunya yaitu krisis moneter Asia 1997. Penyebab dari krisis moneter itu diantaranya yaitu nilai tukar mata uang rupiah menurun drastis, harga kebutuhan pokok semakin meningkat, dan juga angka pengangguran semakin banyak. Ini benar-benar melukai perasaan rakyat kecil. Dan saat itu pemerintahan juga dianggap tidak mampu menangani situasi tersebut. Krisis ekonomi ini menjadi timbal balik karena rasa kecewa dan juga frustasi masyarakat semakin besar. Lalu tibalah pada salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu tragedi Trisakti. Benar, pada tanggal 12 Mei 1998, umat mahasiswa dari Universitas Trisakti melakukan demonstrasi secara damai. Seharusnya memang terjadi secara damai, namun terjadi peristiwa yang cukup tragis, di mana saat melakukan demonstrasi, Pak Majarur ditembak mati serta membangkitkan kemarahan publik. Betul, selain itu, gerakan mahasiswa semakin meluas. Bahkan demonstrasi terjadi di berbagai kota. Bahkan gedung DPR juga diduduki oleh mahasiswa. Hal ini mengakibatkan tekanan dari rakyat semakin besar. Dan akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri akibat tekanan dari rakyat yang besar dan juga elit politik. Tapi reformasi ini bukan cuma tentang hasilnya Soeharto ya. Betul, reformasi menuntut perubahan sistematik. Tuntutan utamanya diantaranya yaitu pemilihan jujur dan adil, pembatasan masa jabatan presiden, kebebasan pers, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN. Dan terbukti setelah dilaksanakan reformasi ini, terbukti langsung terlaksanakannya pemilihan, kebebasan media, serta suara rakyat makin didengar. Reformasi 1998 adalah momen ketika suara rakyat akhirnya terdengar. Tapi seperti yang aku bilang bahwa perjuangan belum selesai. Betul, reformasi merupakan warisan yang besar dan tetapi juga tanggung jawab yang besar. Kita sebagai generasi penerus harus tetap menjaga dan melanjutkannya. Dan perlu kita ingat bahwa demokrasi dan juga kebebasan yang kita rasakan saat ini adalah hasil dari perjuangan besar dan berdarah-darah. Aku punya beberapa hasil dokumentasi pada masa reformasi 1998 pada saat itu. Mungkin podcast kita sudah cukup di sini aja ya teman-teman. Terima kasih kepada aku atas obrolan sangat inspiratif hari ini. Dan terima kasih juga kepada